Sampai pada hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul dan menikmati cinta kasih-Nya Tuhan. Mari kita mau persiapkan diri kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan untuk setiap kami di tempat ini maupun di rumah kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, Kau yang memberikan kami sukacita Tuhan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ya Bapa. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan dan sumber kemenangan dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu itu nyata dan bekerja atas kehidupan kami ya Tuhan. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya saja Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Meskipun segala macam masalah menerpa hidup kita, segala macam problema hadir dalam hidup kita, percayalah bahwa kita punya Allah yang satu, Allah yang menjadi sumber kemenangan dan sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Di depanku, rintangan menghalang
Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang menjadi satu-satunya sumber kemenangan dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita menerima firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, yang mengubahkan hidup kita, yang menuntun setiap langkah kita. Kemanapun kita melangkah, satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas setiap kehidupan kami, Bapa. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menolong.
kami merasa khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sering kami merasa takut Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Tapi satu hal yang perlu kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya menara dan perisai dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Dan Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya. Ajarlah kami untuk merenungkan setiap kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ajarlah kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami mengerti bahwa Engkau yang terus memegang kami dan membawa kami terbang melewati setiap masalah hidup kami ya Yesus. Ajarlah kami mengerti bahwa kami Engkau jadikan lebih dari pemenang Bapa. Pemenang yang lebih dari pemenang Tuhan. Pemenang yang bisa mengatasi masalah kami, yang menang atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Biarlah kami berdiri teguh atas dasar firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami berdiri teguh karena Engkaulah sumber pertolongan hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus Kristus, amin. Saat badai kehidupan menggelora dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Engkaulah tempat persembunyian dan perlindungan kami ya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Lingkupiku
haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Janji-janji lewat pujian begitu luar biasa. Kami akan terbang bersamamu Tuhan dalam segala kesulitan yang ada. Sebab itu kalau sebentar kami hendak mendengar firman Allah, biarlah urapanmu turun atas kami, sehingga setiap firman Allah yang kami terima dapat kami mengerti, kami fahami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapan Allah turun kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Dan biarlah urapan-Mu juga sampai kepada kami yang mendengarkan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Saudara, pemberitaan firman Allah akan dibawakan oleh Bapak Yuyu. Saya persilahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Saya akan berkhotbah dengan tema menjadi pemenang sejati. Saudara, petarung yang sejati, dia tidak hanya belajar untuk memukul dan menjatuhkan lawan, tetapi dia juga belajar bagaimana dia ketika dia dibanting, dia bisa jatuh dengan aman. Bagaimana ketika dia dipukul, dia bisa jatuh dengan aman. Belajar jatuh aman itu termasuk di dalam teknik ya, ketika dia harus bertarung. Itu contohnya adalah seperti judo. Kalau judo hanya dilatih membanting saja, tetapi dia tidak dilatih bagaimana ketika dia dibanting, dia harus bisa jatuh dengan posisi yang aman, maka tubuhnya akan banyak mengalami cedera. Nah, sebagai murid Kristus, kita pun juga mengalami hal yang sama kalau saya ilustrasikan. Ketika kita dibanting-banting, ya, dalam tanda kutip, dalam pencobaan, di dalam berbagai macam masalah, kita harus tahu bagaimana jatuh aman. Dan bagaimana jatuh aman supaya iman kita tidak terkilir, supaya kita bisa bangun lagi, itu kita perlu belajar dari guru kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana petarung-petarung sejati ini, murid-murid Tuhan ini jatuh berulang-ulang tetapi tetap bisa bangun. Amsal 24 ayat ke-16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, 7 kali itu yang dimaksud adalah jatuh berkali-kali. Jadi bukan angka 7, tetapi jatuh berkali-kali. Ya, dia tetap bisa bangun. Dan saudara, jatuh itu artinya bukan jatuh dosa, tetapi apa yang dia bangun di dalam hidupnya itu jatuh. Apa yang dia bangun dalam hidupnya itu gagal. Apa yang dia bangun itu ambruk, itu ambiar. Itu yang dimaksud dengan jatuh. Dan amin, tidak putus asa. Dia tetap bisa bangun kembali. Nah, bedanya saudara dengan orang fasik, murid Tuhan dengan orang fasik. Kalau murid Tuhan 7 kali orang benar atau berkali-kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Tetapi orang fasik tadi dikatakan orang fasik roboh dalam bencana. Mungkin hanya 1-2 kali bencana dia sudah roboh, tidak bisa bangun lagi. Nah, bagaimana atau di mana kita diajari Tuhan ya supaya kita bisa jatuh dan bangkit kembali itu? Tidak lain adalah di dalam gelanggang latihan, yaitu di padang gurun. Yaitu di dalam masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu kita itu dilatih itu untuk apa? Dilatih apa saja supaya kita itu bisa bangun kembali. Nah, saudara, yang pertama itu kita belajar untuk taat, ya, di dalam padang gurun, di dalam problem masalah, di dalam tempat latihan istilahnya, ya, kalau judo itu kita belajar taat untuk mendengar suara guru kita, yaitu Yesus. Belajar ya untuk mendengarkan kebenaran yang dari Tuhan seharusnya itu bagaimana. Kita harus berhenti untuk ngomong menurutku begini, menurutku begitu. Ya.
Kalau aku akan melakukan ini, kalau aku akan melakukan itu. Diam. Ya. Di dalam tempat latihan, dalam tanda kutip, problem masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus diam. Menurutku. Pendapatku. Tapi kita harus dengar omongan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kalau kita terus ngomong, menurutku harus begini Tuhan. Seharusnya begini Tuhan. Saudara, nanti pada waktu kita jatuh, kita bisa terkilir, bisa kesleo, bisa kecekluk, dan kita tidak bisa bangun lagi. Ya, kita harus berhenti ngomong, biar Tuhan yang ngomong. Yang kedua, melatih mental kita. Di tempat gelanggang itu sama Tuhan dilatih. Di dalam problem masalah pencobaan itu sama Tuhan dilatih. Dilatih apa? Kita harus punya mental pemenang. Bagaimana mental pemenang itu? Ketika kita diizinkan pencobaan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, tempat pencobaan itu, gelanggang itu, bukan kuburan bagi kita. Bukan akhir kiamat dari hidup kita. Tetapi itu tempat latihan untuk kita itu naik ke sabuk yang berikutnya. Dari sabuk putih, biru, merah, hitam, naik ke sabuk berikutnya. Ya, sehingga kita semakin mulia. Itu bukan, saudara, lapangan tembak atau eksekusi mati. Tetapi itu tempat latihan untuk melatih kita naik tingkat. Oleh karena itu jangan berontak. Ketika kita masuk di dalam problem masalah, jangan berontak. Berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Berhenti berkata-kata menurutku harus begini, menurutku harus begitu. Berhenti, turut kata Tuhan. Maka saudara, kita akan bangun kembali. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi. Ketika kita jatuh, kita bisa bangun lagi. Kenapa? Mental kita, aku sedang dilatih. Bukan aku sedang dieksekusi mati oleh Tuhan. Tapi aku sedang dilatih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ngajari teknik-teknik, hikmat-hikmat. Bagaimana untuk kita bisa berdiri tegak kembali. Amin. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami telah mendengarkan pemberitaan firman Allah yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Memang firman-Mu berkata, jika orang benar jatuh sampai 7 kali, tetapi Allah tetap memberikan kekuatan untuk mereka bisa bangun. Tetapi orang-orang fasik yang jatuh pasti binasa. Di dalam kehidupan ini, Allah tidak memberikan orang-orang percaya ini tidak pernah jatuh. Tetapi orang percaya bisa jatuh. Orang percaya bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami penderitaan. Tetapi bersama dengan Engkau, kemenangan itu dinyatakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Allah yang sebentar yang sudah kami dengar bersama Tuhan, biarlah merupakan kekuatan baru bagi kami, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kami tetap hidup bersama dengan janji-janji-Mu Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan, meskipun kami jatuh, tapi Engkau tetap membangunkan kami. Kekuatan dan pengharapan yang dari Allah
muncul ketika kelemahan tubuh kami terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mereka ada di rumah, mereka masih beribadah di rumah, tetapi kekuatan Allah mengalir melalui ibadah kami. Mari Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu. Meskipun anak-anak menghadapi kesulitan persoalan hari-hari ini, bagaimana kami menghadapi kesulitan yang luar biasa Tuhan, tetapi Engkau jaminan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mungkin saat ini berada dalam kondisi sakit, kondisi dalam kelemahan, bahkan kondisi dalam persoalan-persoalan yang berat. Bila janji-Mu dinyatakan, Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau akan memberikan kesembuhan, bahkan Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula Tuhan, untuk rencana ibadah kami bulan depan, biarlah kasih-Mu melimpah, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kewaspadaan, sehingga kami dapat melakukan ibadah dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sebelum kami selesaikan ibadah kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati Tuhan hari-hari ini pemimpin kami sedang mengupayakan bergelut dengan virus wabah corona yang jahat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan Allah mengalir dan pertolongan-Mu melimpah Tuhan. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan limpah atas kehidupan kami. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, cinta dan dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus kembali. Dalam nama Yesus yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat menerima segala berkat Allah. Tuhan memberkati kita.